Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Seperti biasa, tak lupa kami sampaikan semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Dan seperti biasa juga, kepada Anda, pemirsa yang sangat budiman dan bijaksana, tentunya kami memohon dukungan Anda dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Pemirsa, kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana kejutan buat lawan-lawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, terutama Bahrain dan Australia. Mereka kaget kenapa Indonesia secara tiba-tiba langsung bisa mempunyai pemain keturunan berlipat-lipat dengan mudahnya. Ya, memang Indonesia sudah banyak keturunan di sana, di sono-sono sudah, di banyak negara itu banyak. Ntar sama Pak Erick Thohir didatangkan semua, malah lebih terkejut nanti. Kita saksikan bersama. Indonesia semakin kuat, Australia dan Bahrain semakin ketakutan. Skuad Garuda ketambahan pemain keturunan. Jakarta, timnas Indonesia semakin menunjukkan taringnya di kancah sepak bola Asia. Dengan bertambahnya pemain keturunan dalam skuad Garuda, lawan-lawan seperti Australia dan Bahrain kini semakin waspada terhadap perkembangan pesat. Proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI semakin membuahkan hasil, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Naturalisasi gelombang baru, timnas Indonesia makin garang. Setelah sukses dengan proses naturalisasi sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, kini PSSI kembali menambah amunisi untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain yang telah mendapat lampu hijau untuk menjadi warga negara Indonesia adalah Ole Romeni, Jairo Riedewald, Mauro Gilstra, dan Emilio. Langkah ini diyakini dapat membuat timnas Indonesia semakin kuat, terutama menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa juga diharapkan mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Senjata baru di lini serang, Ole Romeni, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, menjadi tambahan penting bagi lini serang timnas. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Romeni dikenal sebagai penyerang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Romeni diproyeksikan sebagai salah satu andalan untuk menggedor pertahanan lawan, terutama saat Indonesia menghadapi laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pilar kokoh di lini tengah, nama Jairo Riedewald tentu sudah tidak asing bagi penggemar sepak bola Eropa. Pemain yang saat ini memperkuat Crystal Palace di Premier League ini memiliki kemampuan bertahan yang solid serta visi bermain yang baik. Dengan bergabungnya Riedewald, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kuat. Kemampuannya dalam membaca permainan dan mengatur tempo bisa menjadi kunci utama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Tak heran jika Australia dan Bahrain mulai mengkhawatirkan kehadiran pemain berpengalaman ini di skuad Garuda. Salah satu kelemahan timnas Indonesia selama ini adalah kurangnya striker murni yang tajam di depan gawang. Kehadiran Mauro Gilstra diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda ini dikenal sebagai penyerang yang haus gol dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Bermain di kompetisi Eropa, Mauro Gilstra sudah terbiasa menghadapi pertahanan-pertahanan tangguh. Jika adaptasinya di timnas Indonesia berjalan lancar, dengan bertambahnya pemain keturunan berkualitas dalam skuad timnas Indonesia, lawan-lawan di Asia kini mulai memperhitungkan kekuatan Garuda. Australia, yang selama ini mendominasi Asia Tenggara, mulai merasa terancam dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Bahrain, yang juga akan menjadi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini harus menyiapkan strategi lebih matang untuk menghadapi pasukan semakin solid. Kedalaman skuad yang semakin kuat membuat timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara papan atas Asia. Langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tidak hanya berdampak pada performa timnas di level internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran pemain keturunan diharapkan dapat menjadi panutan bagi pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Selain itu, persaingan di dalam skuad timnas Indonesia juga akan semakin ketat.
Pemain lokal akan terdorong untuk bekerja lebih keras agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas kompetisi domestik dan secara keseluruhan membawa dampak positif bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Harapan besar untuk masa depan. Dengan semakin kuatnya timnas Indonesia, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berkualitas diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Langkah PSSI dalam merekrut pemain keturunan merupakan strategi yang patut diapresiasi. Dengan terus berkembangnya kualitas timnas, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Kini, semua mata tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang semakin solid dan semangat juang yang tinggi, mimpi untuk tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi sebuah target yang semakin realistis. Garuda semakin kuat, lawan-lawan semakin ketakutan. Kini saatnya Indonesia membuktikan bahwa mereka layak bersaing di panggung dunia. Pemirsa Nusantara, jadi seumpama mereka, para pemain keturunan itu sudah pada berdatangan ke Indonesia, tentunya dan yang kita harapkan, para pemain lokal itu tidak mau kalah lah. Jadi mereka tuh harus terinspirasi, menunjukkan skill, kemampuannya, keluarkan aja semua. Jadi mereka, pemain pribumi, itu akan mendapatkan tempat dan posisinya di masing-masing sektor. Nah, jadi mereka ini nggak minder, jangan minder seperti itulah. Dan ini sebetulnya PSSI harus punya terobosan ya. Terobosan itu yang bisa membuat pemain pribumi itu merasa tertantang. Jangan mempunyai hati terkucilkan. Nah, ini yang sulit. Takutnya nanti para pemain pribumi itu merasa disingkirkan dan terkucilkan, akhirnya mereka nggak bisa maksimal menunjukkan kapasitas mereka sebagai pemain profesional. Nah, ini yang susah. Jadi bagaimana caranya biar para pemain pribumi ini menunjukkan skill, kemampuannya tanpa minder, percaya diri yang top, yang prima, ya kemungkinan besar mereka juga bisa bersaing dengan para pemain keturunan, kan seperti itu. Nah, ini tugasnya PSSI, gimana caranya? Kita kan cuma support ya. Cuma bisa ngomong doang. Daripada gak bisa ngomong, nah, kan gak ada masukan. Nah, seperti itu. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kelebihan ngomong. Ya maklum aja, video reaction ya seperti ini. Terima kasih atas kunjungan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.